Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Headway-nya agak lebih panjang kalau jam biasa. Ya, makanya itu supaya mereka tahu juga. Itu kan panjang itu, ya, ya. Juga supaya dia tidak nunggu terlalu lama di situ, terutama jam-jam yang longgar ya Pak ya. Yang longgar. Misalnya hari Minggu, gitu ya. Nah, sebenarnya pasti juga jam 7 pasti akan ada rehearsal ini, ya. Jam ini ada di sini kan bisa itu. Ya, ya. Ada libur dan jam-jam longgar. Nah, kalau sekarang kan susah. Karena masih padat sama di trafficnya. Terutama koridor 1 itu antara pagi sama siang itu bedanya sedikit sekali gitu loh Mas. Jadi kalau nggak bisa. Koridor 1 nggak bisa, yang bisa mana? Koridor berapa? Ya, mungkin yang agak longgar koridor 10. Agak longgar berapa? 10 yang dari Cililitan ke Priok Pak. Nah, misalnya gitu. Tapi dia nggak tunggu lama, ya, bahaya juga. Ya. Gaya lama banget di 1 atau 2 orang dirampok. Ya, ya. Itu misalnya gitu siapa? Kayak seperti itu, kalau nanti pada suatu ketika mereka sudah lari ke sini semua, kita bisa semua koridor. Sekarang kereta api masih sudah bagus. Iya, ya, Pak. Keterlambatan kereta api itu tidak pernah lebih dari 15 menit. Ya, tidak pernah. Pasti di bawah itu. Padahal lebih sulit ya. Jauh mah, iya, persinyala simpang sebidangnya pasti ya. Coba, masih kita nggak bisa, artinya tidak. Nah, mereka akhirnya bisa percaya betul. Terus masa tunggu headway paling lama berapa? Pas tunggu antrian, Pak. Tunggu antrian. Kalau yang data kita itu 30 menit masih ada. Pernah kejadian lebih. Itu karena macet luar biasa. Tapi itu nggak sering lah. Yang paling kejadian sering itu di Selipi, Pak. Sore yang mix traffic. Iya, karena di mix juga sama teman-teman kepolisian. Kita udah pasang MCB Pak, sterilisasi. Tapi kadang juga diskresi kepolisian dia bikin mix traffic. Kemudian peran kita apa? Disub apa? Besok kita sterilisasi Pak. Sterilisasi sama kawal dong? Siap. Oh gitu. Supaya dia juga ngawal kita. Siap. Ngawal. Siap. Jangan ngawal mobil, ngawal aja. Siap. Terutama jam-jam yang itu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Mantunya luar biasa. Di sistem ini juga Bapak bisa lihat di sini suatu halte disinggahi bus sudah berapa menit Pak. Ini headway-nya Pak. Ya, ada kan. Ini yang ke arah kota, di sini yang ke arah blok M Pak. Jadi kalau merah ini udah di set, kira-kira kalau ini menjadi warna merah. Jadi kita harus tambah. Apa? Warna merah apa? Jadi headway-nya sudah melebihi sekian menit Pak. Gitu Pak. Berarti tambah bis. Iya, tambah bis. Iya. Ini mana ini? Oh ini Pinang Ranti. Pinang Ranti Pak, kosong. Pancoran masih kosong Pak jam segini. Ini yang penuh Cawanguki Pak. Ini yang ini. ya ini akan kita perbesar Pak. Ada transit. Semua halte sudah ada nggak di sini? Belum ya? Kita sudah masang kira-kira 200-an Pak. Dari berapa? Dari 238. 238, 200 berarti 38 belum? Ya, karena masih ada kendala fiber optik Pak. FO. Ini lagi proses Pak. 200 sudah kepasang semua ya? Bisa dilihat sini belum ya? Ini berapa ini? Ini bisa ini nggak bisa di-show-kan semua, tapi yang titik-titik tertentu. Oke. Tapi bisa Tapi bisa ya? Bisa. Yang penting bisa. Iya. Nah, ini Pak Cawanguki, ini halte panjang sekarang 40 meter. Ini. Ya, kami baru tender mau bikin 200 meter. Sekarang Cawanguki ini menjadi titik masuk dari Cikampek, Bekasi. Yang Anda mau bikin toilet kalau jam bagus-bagus Ya. ya.
kan bisa dilihat tidak semua kan, hanya beberapa. Yang Kayak yang belum masuk begini rame ke banget terowongan. gini ya. Oh. Kalau pengen gimana dia? Ya. Misalnya begitu. Ya. Yang CP-CP kan nggak usah kan. Ya. Saya bikin kombinasi 1, 2, 3, 21 atau 3. Ya. Jadi seling. Betul. Ini menarik sih Pak, karena halte nanti 200 meter panjang banget loh. Kita bikin sih. Ya. Sebelah sana tuh settingnya Pak. Iya. Iya. Yang ada grafik. Oh ini. Ya. Berapa penumpang? Jadi di Blok M Penumpang kita kan naik ya. naik Pak. Naik toh. Kenapa kok naik? Karena Kopaja sudah ada gabung ke kita. Iya betul. Berarti pemindahan penumpang itu yang dulu pakai Kopaja sekarang sudah gabung ke Transjakarta. Artinya masih stabil. Bukan dalam arti mereka sudah ninggalin motor loh, sama mobil loh. Siap. Belum tentu loh. Nah. Ya. Iya, jangan ketipu kan gitu kan. Masih kanibal Pak. Masih kanibal kan gitu. Nah, belum tentu gitu loh. Nah, ini jangan ketipu bahwa ini baik banget ya. Karena mereka sudah terintegrasi semua. Makanya Pak, kalau Ipo izin Pak, kalau Pak Wagub jalan dari Pemuda, Pramuka itu kita setiap JPO itu kita langsung spanduk Pak. Nah. Ada nggak gambarnya? 35 menit dari Rawamangun sampai ke Sudirman. Jadi sasaran kita itu biar orang baca pindah ke kita, karena besok kita banyakin. Ya. Nanti tadi juga saya udah bilang Pak Sigit, proyeknya lagi jalan Grogol Semanggi 30 Kita menit mau Pak. bikin kontraflow Pak. Iya. Kita bikin kontraflow jadi bisa 35 menit sampai. Kayak begini kontraflow Siap, apa-apa. siap. Iya toh? Karena Iya. Kalau ini PDI, mereka. salam Transjakarta. Apa kabar TJ? Sudah, sip. Makasih Pak. Kenapa? Ini kerja mulai jam berapa sampai jam berapa? 4 jam Pak. 4 jam masih di Oh, saya sih pagi jam 5 sampai jam 13. jam 5 sampai jam 13. Jam 13 lanjut sampai jam 10 malam. Jam 10 malam lanjut sampai jam 5 pagi. Oke. Berarti yang malam itu kan tidak begitu banyak. Iya. Berapa? Ada kompetensinya berapa? Kalau yang shift pertama berapa orang? Kalau yang shift pertama ini ada Enggak semuanya. Absensi kan ada. 20. Kalau Kan yang- jam 5 sampai jam 1. yang siang juga sama. Jam 1 sampai jam Jam 1 sampai jam 10 malam. 10 malam. Jam Ya. 10 malam sampai jam 5. Nah, itu berapa itu? Itu nggak banyak Pak, cuma 10 orang. di Amari aja kan. Amari. Amari. Koridor. Jadi Amari itu ada 9 koridor, 1 sama kepala regunya Pak. Iya. Coba untuk bisa menghitung produktivitas anak-anak ini. Siapa? Iya toh? Kadang-kadang malam-malam suruh baris foto. Iya. Beliau Bener. suka absenin Pak. Iya, harus begitu. Jam 11 ya bisa kemana? Kadang nggak orangnya kan gitu kan? Biar kita tenang tidur kan Pak. Nah, iyalah, kan gitu. Nah, tapi yang jam 5 sampai jam 10 berapa? Berapa orang? 20. 26 Pak. 26. Iya. 26 depan Pak, ini bulan ini ya. Iya. Belum ini. Ini lain Pak. Kisar 5 sampai 7 orang Pak. 7 orang. Ini, Iya. iyalah. Mereka backup. Ya, ya. Iya, iya. Saya kemarin bareng orang dari Rawamangun, jadi dia bilang 30 menit. Iya. Saya orang jadi saya tinggal di mana. Jadi tadi yang mundur motor pindah ke Mari. Habis ini bikin Grogol Semanggi Pak, Ya. 30 menit. Ya, kayak gitu supaya mereka tidak. Aku kalau bisa mau aku. Tapi dulu Pak, saya beresin dulu, kalau nggak apa kemarin saya tuh. Kalau saya cuma oper 2 kali. Oke sekali dari Kuningan ke Monas ke Balai Kota. Oh, Per, iya toh? Dalamnya kuningan tuh Pak. Kuningan. Kamu di mana kuningan? Kan di Pesaki. Oh besar. Oh dekat berarti ada. Oh no. Iya, iya. Naik motor aja di ke situ gitu atau naik sepeda di situ. Iya. Ya nggak? Olahraga sekali Pak naik tangga. Satu yang kita masih ada sini itu belum ada di Kopaja. semua ada Pak. Ada.
Tipisnya, tipisnya. Makanya satu bis itu sekarang 5 titik. Nanti mau nambah 8. Tipisnya. Kita terakhir. Mulai kita. Ini ruang kerja kita, Pak. Ruang kita. Ya, Pak. Makasih loh, Pak. Nanti datang. Itu surprise buat saya. Bulan ini luar biasa. Bulan ini kami perkirakan tembus sekitar 11,5 2,5. Angka tertinggi sepanjang sejarah 11,5. 10,5. Yang Next juta. ya, yang kita lihat itu per hari, terutama hari Senin sampai dengan hari kerja. Ya, Pak. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wagub ya sudah berkenan hadir, meluangkan waktu bisa datang ke kantor kami. Surprise buat saya dan buat tim juga karena saya nggak duga betul Pak Wagub masih bisa punya waktu buat kami lah ya. Jadi kami tidak akan menyia-nyiakan keterangan Pak Wagub ini, pasti kami juga update. Ada beberapa hal yang progres lah selama beberapa bulan terakhir ya. Mungkin Pak Aswin atau siapa mau jelasin nih kira-kira? Oh boleh. Yang untuk PSU. Ya, oke. Kemarin dari DPR dari pagi ke sore Pak. Terima kasih Bapak Pak Gub dan Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sampaikan perhitungan keuangan berupa PSO ya, dengan laba bersih 57,5 miliar rupiah. PSU-nya berapa, Pak? PSO-nya 401 miliar rupiah, Pak. Oh, per bulan itu. Sampai bulan Juni, Pak. Selama 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya, betul, Pak. Jadi ini kita rencanakan untuk tahun ini adalah jumlah total PSO sebesar 1,281 triliun, Pak. Jadi sehingga untuk kuartal 2, semester 2 diperkirakan memang akan lebih besar daripada semester 1 karena memang banyak bis-bis baru kita yang akan beroperasi pada semester 2 sehingga PSO yang diperlukan akan mencapai 2 kali lipat dari semester 1. Adapun total pendapatan kita adalah 1,7 triliun. 1,3 triliun saya katakan, sorry Pak. Dengan laba bersih 140 miliar. Ya. Memang ini dibandingkan dengan anggaran kita itu masih lebih kecil, Pak. Namun anggaran ini juga, anggaran PSO ini juga mungkin memang karena beberapa hal tidak akan tercapai. Mungkin nanti Pak Dirut atau Pak Hussein Yang kami lakukan itu Pak sekarang efisiensi. Siang itu kita nggak upgrade semua karena siang penumpang nggak betul kami tarik Pak. Makanya angka ini dari awal 1,6 itu turun 1,2 ini sudah diperhitungkan Pak. Saya yakin betul dengan penurunan ini servis ke warga, ke pelanggan itu nggak berkurang. Kita malah akan improve dengan berbagai produk ya, supaya mereka bisa lebih nyaman. Tapi angka ini kan bisa menolong untuk Pemprov menggunakannya di bidang-bidang lain lebih penting. Pak. Ini kita turunin. Sebelum diminta pun kita sudah usulkan supaya bisa dikerjakan. halaman berikutnya, Pak. Nah, ini adalah jumlah penumpang kita, Pak. Grafiknya Pak berbeda Pak. Ya, Nextnya. nextnya, Pak. Ya. Ya. Nah ini Tahun 2014, 15, dan 16 ini Pak perbandingannya. Tahun 2014 ini kita Yang biru muda. yang biru muda ini Pak. Tahun 2015 ini Pak yang biru tua. Sementara yang tahun 2016 adalah yang merah ini, di mana sampai bulan Juli ini udah aktual realisasi Pak. Dengan rencana kita adalah naik sampai sekitar 13 juta lebih di Desember 2016. Itu kan per hari Pak, harian Pak. Ada. nggak? Yang ada Pak. Next. Nah, ini hariannya Pak. Hariannya ini sampai bulan Juli memang agak turun sedikit bulan Julinya Pak.
Pak. Tapi di bulan Juni ini udah mencapai 340.000 rata-ratanya Pak per hari. Iya, sementara di bulan Agustus ini kalau kita hitung sampai hari ini Pak, ini udah sampai sekitar 370.000 Pak. Udah dapat 370.000. Ini belum habis bulannya, tapi ini akan naik sini Pak. Rata-rata Pak. Kalau hari kerja, yang penting kami ingin hari kerja Pak. Hari kerja itu mulai Senin sampai Jumat. Ya, betul Pak. Hari kerja itu 200 Pak. Ya, itu kita hitung itu. Hari libur itu rata-rata 300.000 Pak. Jadi sekitar 20% atau 5% Pak untuk penurunannya. Jadi kalau lihat ini Pak ya, insya Allah sebulan dapat 310 Pak. Artinya saya naikin, kita bisa naik 10% lah dari Juni. Menurut kita dari sini kemari itu sudah 50% Pak. Ini akan terus. Ini faktor turunnya itu karena hari libur ya. Lebaran Pak. Lebaran hari libur gitu ya. Sehingga ilmunya banyak bulan Juli itu ya. Sekarang Agustus nanti belum kelihatan ya. Tapi per tadi malam angka yang kami jemput dari kami itu sudah 8,9. Kalau hari ini kami cuma Senin, Selasa, Rabu, 5 hari, 14 berarti 89 tambah 2 juta 11,9. Sabtu ini 300.000, 11,5 dapat. Jadi artinya target ini terlampaui sebelumnya. Target ini 11,3, kami yakin memang. Tinggal yang paling berat nanti mungkin di November Pak. Karena November ini selalu di angkutan itu turun Pak. Ini juga grafik kelihatan. Nggak ngerti kenapa reasonnya. Akan meningkat kembali nanti di Desember. Dan November ini 30 hari Pak. Jadi 30 hari itu bobotnya lumayan gede. Bulan depan juga agak berat, tapi mestinya sih dapat, hanya libur 1 hari dulu ada. Jadi kita harus dapat di sini tetap flat dengan jumlah angkutan penumpang itu hampir 400.000. Ya mudah-mudahan Pak. Iya. Berikutnya Dok. Nah, ini adalah PMP yang telah kita dapat selama 2014 dan 2015 masing-masing 700 miliar Pak, dengan rincian bahwa PMP untuk investasi 330, untuk modal kerja 399, 2015 itu untuk investasi 390 dan untuk modal kerja 309 Pak. Berikutnya, nah ini adalah posisi keuangan kita sekarang pada 30 Juni Pak. Jumlah uang kas kita ada 1.083 miliar ya, dengan estimasi PSO kita dapat 401 dan 880, artinya 1281 Pak, dengan efisiensi segala macam yang kita lakukan. Pada akhir tahun ini Pak, kita perkirakan jumlah cash flow kita ada 1,3 triliun Pak. Ini adalah bis kita Pak, dan rencana bis Pak. Ini Pak, kalau kita lihat untuk tahun 2015, jumlah bis yang dimiliki atau diswakelola kita oleh Transjakarta adalah 183 unit. Ya. Kemudian pada semester 1 memang hanya bertambah 301 unit Scania, ini benar sendiri Pak. Dan kita juga ada bis yang rencananya akan ditambah semester 2, di antaranya itu dari bis yang di depan Pak. Jumlahnya nanti ada 385 Pak, kalau sudah datang semua pada saat Desember. Selain itu juga kita ekspektasi ada sekitar 40 bis yang akan datang dari donasi Pak. Namun diantaranya ini kalau kita lihat ini sudah datang Pak, bus Alfa, dari Alfamart, Tahir Foundation, TVIG, dan CMD-nya tadi sudah datang Pak. Kita lagi ada prospek, ada 4 lagi yang akan datang dengan jumlah nanti totalnya 40 Pak. Rencana target kita pengadaan bis sampai berapa Pak yang betul-betul bisa? Ini Pak, jadi untuk tahun depannya itu sekitar tambah 300 Pak. Jadi total yang akan dibeli dari mulai Januari tahun 2016 sampai dengan 2017 ada 716 unit Pak yang dibeli Pak. Sekarang masih ada 38. Sekarang ada 385 yang semester 2 dan ada nanti 300 lagi di semester 1 tahun 2017, awal tahun 2017. Berarti tahun 2017 akhir ada berapa armada kita? 17 akhir itu ada 939 Pak. Yang dimiliki Pak. Yang dimiliki ya. Total 2.000 lebih. Dari total 3.406 nanti bisa beroperasi Pak. Sekarang yang beroperasi berapa Pak? Sekarang yang beroperasi 1.200. 1.200 ya.
Terus tambahan dengan tambahan pajak. pihak Kopaja, operator dan sebagainya. Nanti total akhir tahun ini 2.475, total akhir tahun depan 3.406. Pak Budi, apa ada penghitungan sehingga kita bisa merencanakan berapa jumlah armada yang dibutuhkan untuk bisa melayani penduduk Jakarta dan sekitarnya? Artinya jangan sampai kita membeli untuk terlalu banyak, ya saya mubazir. Berapa yang paling rasional? Kira-kira ada nggak hitungannya? Ada Pak. Jadi itu memang hitungan yang 3.000 lebih itu dasarnya dari perhitungan UI Pak. Kita pakai dia, pakai ID, pakai KTP. Semua angka nggak beda jauh. 3.000. 3.400. 3.400. Ya. Itu yang paling rasional. Nasional. Nah, kita sekarang sudah punya berapa Pak Sigit? Yang nanti tahun ke-17 semuanya. Sekarang baru ada 1.200. 1.200 existing Pak ya? Ya, bisa dilihat di halaman 1 tadi tuh. Halaman 1-nya, halaman 2. Nah, sorry, ada berapa dok? Oh, ini tambah 333 jadi ya. Jadi itu aja. Jangan di slide. Jangan di slide. Jadi Di zoom. kalau saya mau izin Pak, berdasarkan hitungan matematis bisa diubah. Tapi saya yakin 3.400 kan ideal. Sterilisasi saya rambut itu. Jadi saya tahan. Saya nggak ngikut semua angka itu. Saya bertahan di beberapa yang kira-kira 1.230. makanya kalau Pindah ke halaman kalau lihat angka kita mencoba untuk menghitung itu. Tidak boleh banyak nganggur. Kan begitu. Karena biaya perawatan Pak. Ya, Pak. Harus optimal betul. Dengan ini maka kita bisa menurunkan kita punya kos. Iya. Ya. Nah, kita nggak usah pakai banyak PMI terus sehingga tadi Pak Budi sampaikan bisa dialihkan ke yang lain yang lebih strategis, yang lebih prioritas kan gitu kan. Itu kan. Makanya kita butuh hitungan. Nah, dan kita juga harus menghitung juga tadi LRT, MRT dan komuter lain. Ini kan pilihan bagi mereka semua. Ya. Saya prediksikan 2020 ya, mereka semua yang swasta jelek-jelek itu akan lewat itu. Akan lewat Pak juga. Kalah lah Pak, nggak mau lah mereka. Ya, nggak ada penumpang. Ya, nah, jadi saya minta itu terapkan Pak, penghitungan kayak begitu. Nah, yang kedua adalah kita tidak bisa, ini PSU-nya kan luar biasa Pak. PSU ini kita perkirakan 1,2 triliun. Betul Pak ya? Betul. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, bagaimana ke depan PSU itu bisa kita kurangi, bisa berkurang dengan cara memanfaatkan yang kepada dirapin Pak ya, memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki oleh Transjakarta ya, untuk iklan, untuk apa gitu kan Pak ya. Misalnya kita punya PGU, kita punya halte ya, manfaatkan betul itu. Itu bisa. Termasuk juga boleh tidak kalau Transjakarta itu kemudian ditempeli ada iklan begitu? Boleh nggak Pak? Boleh ya? Boleh. Nah, oke. Bisa kan kita jual loh, mau lah dia. Pakai iklan gitu. Pemanfaatan ya. Jadi ini harus. Artinya kita tidak hanya melulu menyediakan ini, tapi juga yang samping ini Pak. Ya, penghasilan di luar transportasi, penghasilan ikutan juga. Ya, menyewakan ya. Bapak itu menyewakan tempat Pak Sigit, Pak Anu ya. Ketika saya naik gitu, itu sudah banyak orang berjualan di situ. Karena itu kan waktu pagi-pagi harus sarapan ya, gitu. Dan dia ya di pinggir jalan aja. Saya lihat aku juga pengen juga makan di situ, jual pecel gitu kan. Oh iya ada itu, benar. Bakul pecel begitu, ada. Nah sekarang ada beberapa yang gede, betul ya. Itu kan bisa. Gitu. Tetapi ada aturan yang ketat misalnya, ya seperti apa supaya nggak banyak sampah Pak, nggak banyak sampah dan tidak boleh situ cuci piring di situ, harus dibawa toh, bungkus toh, banyak itu jualan, yang mereka kan masih tahu, ada jualan gorengan, ada jualan macam-macam di situ. Nah ini kan bisa juga dimaksimalkan untuk menambah penghasilan bagi Transjakarta dan guna mengurangi PSU nanti. Nah, yang ketiga, sekarang ini yang masuk ke Jakarta ini kurang lebih 7,5 juta kendaraan keluar masuk, dan ini menghasilkan emisi gas buang yang luar biasa.
Sehingga mengakibatkan apa? Kenaikan suhu di Jakarta ini, kerusakan lingkungan, Pak. Iya, Pak. Kita berusaha betul ya supaya mereka ninggalin dia punya kendaraan pribadi. Makanya saya setuju dirubah, kita tidak melalui mekanisme. Dulu kan sangat ketat di koridor gitu ya. Sekarang udah terbuka. Cepet bola ke rute. Dan kita betul-betul RRP itu segera Pak Sigit ya. Sehingga mereka dipaksa untuk ninggalin dia punya kendaraan pribadi. Tidak bisa terus Pak seperti ini Pak. Kalau ini yang kita lakukan 2020 ya, itu begitu keluar rumah macet Pak. Pak. Nah, ini perubahan besar-besaran dari sektor transportasi. Sekali lagi ini ibu kota negara dan beberapa ibu kota negara tetangga kita sudah bisa Pak. Bangkok sudah mulai bagus Pak. Ya, dulu Roca setengah mati. Manila sudah mulai bagus Pak. Jangan bilang Singapura lah. Nanti kita kalah ya. Kalau ini tidak kita serius Pak. Nah ujung tombak kita adalah Bapak, Kota Jakarta. Nanti MRT juga, LRT juga. Nah ini tantangannya Pak. Tantangannya nggak begini. Jika tadi kita tantang betul itu. Sampai dengan nanti pada suatu ketika nanti orang bisa lihat ya di halte kita itu jam berapa bis datang. Biasanya itu nanti kalau betul ketat betul. Sehingga orang tidak terlampau lama ngantri di situ. Kita hitung betul. Nah ini pembenahan terus-menerus Pak. Saya pikir itu Pak. Yang penting kita datang ke sini ya. Nah, dan sekali lagi jangan sampai terulang kejadian seperti dulu Pak. Banyak bis kebakar, mogok gitu kan. Udah yang kira-kira yang sudah nggak layak sudah nggak usah dianu lah. Kandangin aja atau ditaruh di Jawa atau Sumatera dijual aja rasanya, gitu kan? Ya, jual aja sana. Tidak boleh karena ini masalah kepercayaan, Pak. Keamanan kepercayaan. Artinya apa? Artinya kita harus fokus betul kepada pemeliharaan dan perawatan. Ini sudah alhamdulillah karena sudah melalui ATPM semua kan? Iya toh? Kita nggak ada anu Pak. Ini masalah menyangkut nyawa orang Pak, ya, nyawa orang betul-betul safe betul Pak, safe betul gitu ya. Jadi ini pertaruhan kita. Begitu safe dan nyaman, saya yakin mereka para profesional itu lebih baik ninggalin dia punya kendaraan kok. Kemarin kebetulan saya naik bis, itu kebetulan ketemu sama profesional Pak, dia dari Rawamangun, ya, dia ke Sudirman, ya. Yang Sudirman ke Sarina ya, kerjanya di situ dari situ ya. Dia bilang udah lama sekali karena dia bisa 30 menit Pak. Nggak capek, enak Pak. Nah, meskipun sekan ya, dia lebih suka pakai itu daripada pakai mobil. Ya, nah, maksud saya begitu Pak. Yang profesional naik bis Pak. Dia mau kok umpuk-umpukan mau Pak. Asalkan tadi tepat. 30 menit. Daripada dia ngomong kok, daripada naik mobil kita stres kan gitu kan. Lama lagi, boros lagi, cari parkir lagi. Nah, makanya tempat parkir kalau perlu dari tertentu itu mahalin Pak. Mahalin Pak. Oh, iya dong. Udah pasal lah mereka kan gitu Pak. Bukan apa-apa, kita ingin ya sebenarnya keluar masuk kendaraan ke Jakarta itu bisa turun drastis Pak. Kalau ini sudah bagus Pak. Yang rasional jangan sampai 7,5 juta lah. Keluar masuk di sini. Mungkin bisa 4 juta, karena 3,5 juta gitu kan ya. Harusnya mereka sudah beralih. Karena sampai sekarang kita masih belum bisa menekan pemerintah pusat untuk tidak memproduksi mobil. Nanti berkelahi sama pemerintah pusat. Wah, boleh produksi mobil, waduh, nggak bisa kan Pak? Iya Pak. Atau sepeda motor nggak bisa kan? Nah, ini Pak, ini misi utamanya Pak Budi dan timnya ini. Ya. Itu tadi semua kan ini. Termasuk evaluasi kita punya pegawai-pegawai itu Pak. Dia profesional lah, gitu kan ya. Monggo, ada lagi yang bisa sampaikan? Tadi Pak, jumlah bis sekarang 1.231 Pak. Apa itu? Bisnya. 1.231. 1.300. Berarti kurang sekitar. Masih setengahnya Pak untuk rencana. Ya. Ini udah proses semua Pak. Kami itu terus terang lama karena
pembelian ini kan KPP. Iya, Jadi kita KPP. selalu ikuti cara mereka. Ini yang CNG kita udah beli Pak, lagi di karoseri. Yang diesel 100 MT ini yang tadi kita lihat yang pink Pak. Yaitu bulan ini datang 50, bulan depan 50 ada 100 Pak. Medium diesel ini yang tadi paling belakang itu Ya. Pak. Ini belum, karena kan barangnya masih on the way dari India ke Indonesia. Tapi ini yang otomatis, ini salah harus MT. Terus Indodiesel AT, nah, ini yang khusus kita. Jadi ada 25 unit nanti akan mereka bikin untuk kita. Oh, ini sudah Pak. Yang ini sudah di karoseri juga. Ada tambahan 60 yang mereka menghitung. Single load deck ini nanti sementara 50, tapi kita prediksi dari sekarang kita beli 200. Problem kita tuh ada satu gudang, ada satu pabrik dari pemain ini mogok. Itu beres. Di pagi, wah, kan beres, jadi delivery-nya sebulan. Ini kita beli dari mana? Yang untuk operator ada nggak? Berapa tuh? Kalau itu juga ada operator di Ada PMP-nya Pak. karena kemarin saya ketemu sama operator yang Kopasya. Ini kalau operasi ini kan hasilnya kapan? Pembayarannya itu bisa molor 2 bulan. Jangan sampai ya. Harusnya kan nanti Sampai Pak, Sampai 2 bulan. sampai Nggak Pak. ada ya. 20 hari, 25 hari. 30 hari maksimum Pak. Karena Sesuai dengan kooperasi kontraknya. gitu. Sehingga mereka katanya uyuran untuk nyetor itu untuk beli solar gitu ya. Jadi ada Ini boleh di-review dulu deh. ya, tolong ini terutama yang koperasi yang kecil-kecil ini Pak. Iya Pak. Yang kedua adalah kalau mereka mau gabung ke kita boleh nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa kan? Hari ini makanya mau ke Disub mau Ya, diundang mereka. Disub ya, Siap. hari ini ya. Bisa ya Pak? Bisa, Pak. Iyalah, untuk menghilangnya yang zombie-zombie itu. Ya, Hah? ada, Pak. Yang zombie-zombie biar hilang lah. Nah ini ada masalah memang mungkin komplainnya pas 2 bulan yang lalu tadi. Iya. Untuk GPS Pak. Tapi nggak Dulu sampai 2 itu bulan. Pak, dulu itu hitungan kita tuh manual. Kilometer pakai manual. Waduh. Saya push GPS, kita Ya. mau push GPS. Itu baru bisa launch Juli Pak. Juli dan 7%. Jadi Oleh artinya sebab itu akhirnya kita terlambat push. 2 bulan. Iya, sebulan. Pada Tiga saat bulan. perubahan sistem Pak. Perubahan sistem ya. Iya. Nah, tidak boleh lagi manual. Ya. Kalau manual ini sering disalah-salahin. Iya, 7% Pak. Gawat ini kan gitu kan. Potensi 3 miliar nih. Jadi Makanya itu. kita beresin mulai bulan ini. Ini sama-sama fair terbuka kan gitu kan. Kalau mau gabung silakan gabung. Belum lagi kan Pak bilang untuk KWK itu. Siap. Ya, Iya. Itu ya. Siap. bareng Pak kita bikin. Iya, Pak. Yang kecil-kecil itu supaya gede-gede lah. Nah, kalau bisa tanggung-tanggung kayak begitu ya. Ada yang tanggung ya. Ada. Itu bis malah tanggung nih usaha. Nggak ada ini. Tempat lain nggak ada ini. Jawa Timur nggak ada, Jawa Barat nggak ada ini ya. Cuma di sini kali ya. Hutan lingkungan main di jalan protokol Bu. Iya. Sampai Kampung Melayu kan Iya. di jalan protokol mikrolet semua. Pak Sigit untuk evaluasi ganjil genap gimana? Sip, untuk evaluasi Lumayan, ya? ganjil genap lumayan Pak. Artinya uji coba sampai besok Pak. Uji coba sampai besok, terus 29 kita press release, 30 sudah main Pak. Kalau ini sudah betul main, ini kan berarti dia membutuhkan transportasi Siap. yang Siap. di Iya. yang di sini, namanya kalau ke sini gitu. Siap. Siap. Supaya dia punya pilihan, kita dulu orang-orang susah banget, ini nggak ada base-nya, base-nya sering rusak. Kan begitu ya. Oke. Saya yakin kenaikan bulan ini sampai 10% kira-kira dari angka bulan lalu Pak. Itu karena ada sterilisasi dan ganjil genap. Ganjil genap. Dan semua koridor kan naik Pak. Jadi orang mau keluar rumah juga mendingan naik Jakarta. Saya yakin sih. Oke. Terima kasih Pak Budi sama teman-teman sekalian ya. Terima kasih, Pak. Sekarang waktunya makan, saya lapar. Pak, sebenarnya mau ngajak sotong Betawi. Oh, ini aja Cuman- sudah. Coba di sini aja Pak ya. Ini aja. Pak, cuci tangan dulu Pak yuk. Orang mau cuci Cuci tangan. tangan. Oke, Pak. Perang. Tanda kutip ya memaksa ya, warga Jakarta dan sekitar Jakarta untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan massal ya. Nah oleh karena itu maka kesiapan itu harus betul-betul sempurna. Ya, sistemnya juga, kendaraannya juga, ya, kenyamanannya juga. Ya.
Dan ini sudah dilakukan perubahan secara berkala oleh PT Tabrakan. Selama ini cukup bagus lah, ya masih di kode right track lah, bagus lah, di right track. Nah, tetap ditingkati. Karena data yang masuk ke kita itu sekitar 7,5 juta kendaraan masuk. Ini bukan hanya menyebabkan kemacetan, ya pasti macet ya, tetapi juga merusak lingkungan, ya emisi gas buahnya luar biasa. Nah, apalagi dengan sekarang dengan perubahan iklim ini, ya ini kan iklimnya kan anomali. Ini kan harusnya sudah masuk musim kemarau. Kemarau ya. Hujan terus-terusan ini, kena La Nina. November baru. Iya, nanti November, Desember baru hujan lagi. Nah, Masih panas. ini kemudian yang kedua adalah kita disuruh minta mereka menghitung kebutuhan yang rasional untuk bis Transjakarta, BRT itu Jakarta berapa? Jadi dibutuhkan. Hitungannya 3.400. Oke. Kalau 3.400 tolong disesuaikan. Karena apa? Karena kan masyarakat bukan nanti pada akhirnya bukan hanya menggunakan bis. Tolong dihitung juga dengan keberadaan MRT. Dihitung juga dengan adanya LRT. Kemudian komuter lain, ya. Sehingga kita bisa betul-betul tepat, ya, nggak serampangan untuk menyediakan bis. Dengan cara seperti itu ada efisiensi itu. Apa yang kita miliki betul kita maksimalkan. Yang ketiga, PSU kita itu kan tinggi banget. Tahun ini 1,2, tidak apa-apa sih. Memang kewajiban kita untuk memberikan kemudahan atau subsidi, ya, memberikan jaminan sosial, bantuan sosial bagi mereka yang tidak mampu, rusuh, KJP dan sebagainya. Nah, ke depan kita berharap PSU ini akan menurun kalau seumpama seluruh aset yang dikuasai dikelola PT Jakarta itu bisa dimaksimalkan. Contoh misalnya halte dan PJO kan boleh tradisi itu menghasilkan bagi Jakarta, ya ini Pak, Bapak kan beberapa kali bepergian dengan bus Transjakarta. Untuk target tahun ini 2.475 armada. Apakah jumlah tersebut menurut Bapak ideal nggak Pak untuk orang beralih menggunakan bus Transjakarta? Hitungannya itu bukan sekedar jumlahnya. Hitungannya adalah tadi koridor, jalur dan rutenya sama pelayanannya, ya. Kalau misalkan pelayanannya tidak baik, ya susah. Jadi bukan sekedar jumlahnya, bukan sekedar kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Jadi banyak faktor berpengaruh. Pak, itu kan tadi Bapak mengharapkan kedepannya PMP itu berkurang, tapi di sisi lain kan layanan PSO. Tapi di sisi lain kan layanan gratisnya itu banyak nih, udah makin banyak. Apa? Layanan bus gratis untuk warga rusun. Nah makanya itu boleh terus kan itu. Nah PSO akan menurun karena disubsidi oleh penghasilan yang lain tadi. Jadi dijamin nggak bakal terganggu gitu? Oh enggak, artinya akan menurun lagi karena sudah ditopang oleh yang lain. IRP misalnya, itu kan untuk itu. Ya, untuk IRP misalnya dibayarkan untuk itu. Nah, sehingga secara otomatis dalam tanda kutip itu akan turun. Itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih strategis. Itu maksudnya. Bukan kemudian PSU-nya kita turunin, enggak. Tapi dalam tanda kutip itu akan beban kita akan menurun karena penghasilan bisa Jakarta bisa macam-macam. Paham nggak ya? Gitu ya. Ya, Pak, tadi Bapak mewacanakan tarif parkir di Jakarta dinaikkan, Pak. Terutama jadi beliau dikaji. Kapan mulai berlaku? Ya, ini urusannya di sub nanti, ya, terutama di jalan-jalan protokol, ya, jalan yang padat begitu. Paksa lah mereka. Kalau kau kaya banget ya nggak apa-apa kau parkir, tapi mahal dong. Gitu kan? Idealnya berapa sih Pak? Yang mau dimahalin? Kalau menurut Bapak idealnya itu berapa? Kalau supaya orang bakal kapok gitu. Ya, idealnya berapa? Kalau menurut sekarang berapa ini? Sekarang untuk masih roda 2 2.000 Pak. 2.000, roda 4? 4.000. 4.000 per jam Pak? Iya, per jam. Nanti bisa tahan sampai 10.000? Bisa. Nah, iya nggak? 10.000 per jam. Kalau masih 5 jam silakan, gitu kan ya. 50.000 nggak apa-apa gitu ya. Bisa begitu ya. Terutama yang on the street Pak. Siap. 10.000 itu untuk motor ya? Yang on street. Yang on street ya. Yang
di dalam kan beda lagi ya. Jadi itu saya pikir perlu dikaji itu Pak, supaya mereka betul-betul menggunakan kendaraan massal. Nah, oleh sebab ini harus betul-betul siap. Tadi yang apa bus yang disumbangkan ke daerah lain itu maksudnya bus apa? Bus yang udah rusak atau? Udah rusak udah layak. Ya nggak layak yang Kopacan itu gitu ya, ya toh? Hah, ya? Iya. Itu kan yang zombie-zombie itu loh. Masih banyak yang zombie-zombie apa? Ada ya Pak ya? Nah, ya udah. Jual laku itu di sana. Yang zombie-zombie terus yang apa itu yang kecil. Apa ya kecil? Pakai apa itu ya? Yang kecil itu KWK itu Pak ya? Nah, KWK itu pakai apa? Ya kecil-kecil Pak. Nah, itu mau apa? Jenis apa itu? Mikrolet. Mikrolet. Nah, dia harus pindah juga kan ke bis yang sedang kan gitu kan ya. Begitu dijual di Jawa masih. Apa nggak berbahaya ke daerah lain malah Pak? Hah? Desa sana loh. Jangan bahaya. Loh, kalau berbahaya dari sini aja nggak bahaya. Mereka berani loh. Nggak bahaya di sini. Di sana pasti aman dong. Sini aja aman, nggak ada masalah itu. Ya, remnya juga masih beritingnya mati gitu ya. Nah, rupanya canggih juga kan. Besok kan hari terakhir pelaksanaan uji coba ganjil genap dan tanggal 30 akan diberlakukan. Kalau menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri ganjil genap itu cukup efektif nggak sih Pak mengatasi kemacetan? Masih efektif ya. Nah, ini harus kita antisipasi. Nanti besok kan sudah keras nih. Langsung kita denda 500.000 Pak Sigit, 500.000 ya. Nah, ini bisnya harus siap. Makanya ada banyak bis baru-baru. Ya. Sekarang pengadaan bisnya sudah sampai sejauh mana Pak? Sudah jalan semua, tinggal proses di karoseri. Untuk yang semester 2 ini, tadi kan semester 1 sudah semua kan Pak ya berarti ya? Semester 1 kan baru 31, semester 2 ini kita lagi jalan semua. Oh lagi jalan semua. Pak katanya ada bus yang apa? Low entry. Low deck Entry. untuk Ya. Itu ada di sini nggak Pak? Belum. Oh, belum Itu ada. masih di karoseri. Oh masih di Ada 8 unit yang lagi dibuat. Ya, diharapin sih Oktober awal tuh ada 7 yang keluar. Jadi, Pak, tadi kami sudah pesen tuh 200. Oh, 200. Pak ini tadi kan busnya semuanya udah ngadep depan nih. Semuanya nanti bakal kayak gini Pak? Oh iya. Bangkunya ngadep depan. Ya, karena kita lagi atur komposisi yang ngadep samping depannya supaya ada. Kan yang lama ngadep samping semua. Samping semua. Ya, contoh misalnya, kalau kami ngangkut penumpang dari Bekasi kan lewat tol. Nah itu agak problem dengan banyak penumpang berdiri dan ngadep samping. Jadi dengan ini dia lebih safety, lebih aman, daya tampung lebih banyak. Jadi memang target kita nanti lebih baik lah buat pelayanan. Semuanya nanti bakal dibikin ke depan semua atau Iya, sebagian? ya. Oh, semuanya. Sampai pengadaan tahun ini dan tahun depan masih menghadap ke depan semua. Berarti yang di 2004 itu nggak ada ke depan semua? Ya. Enggak, yang pengadaan barunya ya. Oh, pengadaan barunya semua ke depan. Baik yang diadakan Transjakarta maupun operator. Kalau pengadaan baru itu nanti jumlahnya berapa? Tahun ini kita ini 600-an hampir 500 sekian tadi ya, yang untuk Transjakarta. Untuk akhir tahun ya? Ya, tapi operator itu menurut masih ada operator 600 juga mungkin ya. Ditambah sama Kopaja, Metro Mini, macam-macam itu hampir 500. Yang lama juga diubah juga Pak? Enggak, yang lama masih. Oh, yang lama masih. Gimana kamu lupa semua? Banyakkan duit apa kita? Ini masalah politik juga. Ini politik transportasi massal. Ini kan politik itu dari policy kan. PDIP. Transportation policy ini. Politik transportasi. Oh tadi nggak kedengeran soalnya pas lagi di DPP. Singapura. Juga tanggapannya hari ini kan ada deklarasi relawan Ahok Jarot. Berarti Aku kurang ngerti. itu bukannya ininya PDIP atau memang ini gimana Pak? Tanya aja sendiri. Untuk relawan Pak. Atau emang udah ada keputusan dari PDIP sampai adanya relawan Ahok Jarot? Ya. Sekarang itu kan semuanya menyampaikan aspirasi apapun ya mau silakan sebelum rekomendasi itu dikeluarin itu jadi silakan kan gitu ya. Pak yang Pak yang ini mana ya? Yang pojokan 17-an. Nah, itu ya ini yang tangguh banget itu. Rutenya. Kita mau bikin nanti nanti ke depannya buat yang premium pricing segala macam. Ini premium aja kayaknya lebih mahal. Begitu. Kita mesti coba dengan bus sebesar ini. Gimana kalau
nggak apa-apa. Bagus yang Income eksekutif. nambah, Iya, harus bilang. Oh, makanya tempat duduknya spesial. Ya. Tempat duduknya bagus gitu ya. Oh. Ya, oke. Pak, terima kasih Pak.